Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'u bi ihsani ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. قال الله عز وجل في القرآن العظيم المبين وصية لنا جميعا بهذه الخطبة القصيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang khatib bacakan tadi dalam surat Al-An'am ayat 162, ada sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, katakan, nyatakan, ikrarkan, tegaskan, inna solati, sesungguhnya solatku ini, wa nusuki, ibadah nusukku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ini sebuah pesan, sebuah perintah menegaskan kepada diri kita, pertanda kita wajib punya prinsip, pesan yang sesuai dengan ayat ini, yaitu solatku lillahi Rabbil Alamin. Ini prinsip pertama. Wa nusuk, ibadah kurban, lillahi rabbil alamin, karena Allah semata. Wa mahyaya, kehidupan kita, lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah semata. Wa mamati, lillahi rabbil alamin, kematian yang sekali saja itu mesti lillahi rabbil alamin. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, 4 pesan dan 4 prinsip ini akan menjadi kewajiban kita sebagai prinsip yang mesti kita pakai, kita tegaskan, kita nyatakan, kita ikrarkan, dan kita katakan di hadapan siapapun. Inna solati, solatku hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurnakan solat Anda, mantapkan pengilmuan solat, mantapkan pelaksanaannya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Ahmad mengatakan, di antara kalian ada yang solat 40 tahun tapi tidak satu solat pun diterima. Hadis kedua masih riwayat Imam Ahmad, di antara kalian ada yang solat 60 tahun tapi tidak satu solat pun diterima. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa? Karena ketika itu Nabi menjawab, solatnya mematuk, solatnya tidak tumakninah, solatnya terburu-buru, dia tidak merasakan nikmatnya solat.
solat bukan suatu keindahan bagi dia. Solat seperti beban yang tidak menenangkan jiwanya, yang tidak dirinduinya, yang tidak disenanginya. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka waspadai perkara ini sampai solat anda lillah. Bagaimana solat lillah? Suatu hari Bunda Aisyah terbangun sidang jemaah Jumat. Terbangun Bunda Aisyah, dilihat Nabi tidak ada di sebelahnya, lampu mati, diraba-raba kesana kemari, terpegang kaki Rasulullah yang sudah bengkak karena lama berdiri solat malam. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, selesai Nabi solat, Bunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, segitunya engkau solat ya Rasulullah sampai bengkak kakimu. Bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang berlalu dan dosa-dosa yang akan datang?" Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala akuna abadan syakura?" Bukankah tidak pantas saya menjadi hamba yang bersyukur? Nabi salat karena syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bebannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka salat lillah, salat yang kita laksanakan karena kita bersyukur kepada Allah, kita senang, kita merasakan khalwat yang indah bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu salat lillah di antara maknanya sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Hamba Allah yang dirahmati Allah, wa nusuki lillah, ibadah nusuk, kurban dan pengorbanan karena Allah. Setiap ada kesempatan mengorbankan harta di jalan Allah, menyedekahkan harta, mulai dari perkara yang wajib sampai perkara yang sunat, maka kita senang sidang jemaah yang dirahmati Allah. Banyak orang yang kaya di dunia, miskin di akhirat. Hartanya banyak, dia tinggalkan di dunia, dosa hartanya yang dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang-orang merasa hartanya semua halal, padahal hartanya terlibat perbankan riba, hartanya pernah terlibat tipu daya, ketika muda harta ditumpuk, kemudian taubatnya setelah sekian lama, maka hartanya tercampur dengan harta-harta yang penuh dosa. Kemudian dia meninggal, hartanya diwariskan pada orang, kemudian dosanya tidak bisa diwariskan. Semakin banyak harta anda, semakin banyak pertanggungan dosa anda terhadap harta itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hanya dosanya yang abadi pada anda, bukan hartanya. Karena hartanya akan menjadi milik janda anda dan dia akan menikah dengan orang lain. Maka suatu hari Ali karamallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib lewat di kuburan, dia ucapkan salam, "Assalamualaikum ya ahlad diyar, antum sabiquna wa nahnu bikum lahiqun." Wahai salam sejahtera untuk kalian, wahai penghuni kuburan muslimin, kalian telah mendahului kami, kami akan menyusul pada kalian. Saya membawa berita pada kalian. Di antara yang disampaikan oleh Ali karamallahu wajhah, "Inna amwalakum qad qusimat." Wahai penghuni kubur, hartamu sudah dibagi-bagi orang. Wa azwajakum qad tazawwajna, dan jandamu sudah dinikahi orang. Bagaimana kabar darimu? Itu kabar yang kubawa kepadamu. Ali bertanya kepada sahabat, tahukah kalian apa jawaban mereka jika seandainya mereka bisa jawab? Tidak, kata sahabat yang lain. Kata Ali, kalau dia bisa jawab, dia akan jawab, hanya amal soleh lah perbahandaraan, bekal yang setia menemaninya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah,
waspada dengan harta Anda. Mestinya harta itu lebih banyak yang diinfakkan daripada yang dipakai. Tetapi bagaimana itu bisa terjadi? Setiap kotak infak lewat, Anda mencari bukan uang yang paling besar, tetapi uang yang paling kecil. Maka sesuai dengan peringatan Allah, isyarat dari Allah, semua orang nanti menyesal. Sukses ibadah lain, gagal ibadah harta. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan kau lambatkan ajalku sedikit saja, fa asaddaqa, aku pasti bersedekah, wa akum minas salihin, dan saya akan berubah menjadi orang-orang yang soleh. Tapi sudah terlambat, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka bagaimana caranya kita menghitung sukses ibadah harta? Yaitu jika harta yang Anda infakkan di jalan Allah lebih banyak daripada harta yang terpakai, daripada aset yang Anda tinggalkan. Kalau seandainya selama ini justru lebih banyak yang terpakai dan kemudian yang Anda tinggalkan, pikul tanggung jawabnya di hadapan Allah, maka Anda belum bisa dianggap sukses melaksanakan manajemen harta sesuai Al-Quran dan Sunnah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, prinsip ketiga, wa mahyaya lillahi rabbil alamin, hidupku hanya untuk Allah. Hidup Anda tinggal sisanya. Mesti Anda sadari, sekarang bulan Desember, mau datang tahun baru. Yang di tahun baru itu sisa umur Anda. Ali karamallahu berkata, innama antal ayyamu qad madat. Kalian ini hanyalah susunan waktu. Qad madat, yang pasti berlalu. Idza dhahaba ba'duha dhahaba ba'duk. Jika sebagiannya telah pergi, maka yang hilang sebagian dirimu. Waktu yang pergi itu dirimu. Kamis kemarin itu dirimu. Rabu yang lenyap itu dirimu. Selasa yang pergi dirimu. Tinggal sisa bilangan hari. Hitung-hitung, mana lebih banyak terpakai dengan yang tinggal. Apalagi kita ini hidup di ujung waktu, di akhir zaman. Lan taqumas saah, tidak terjadi kiamat hatta matan nasu fujatan, sehingga manusia mati secara mendadak. Tidak tunggu taubat Anda, tidak tunggu hijrah Anda, tidak tunggu pensucian diri, tidak tunggu menyelesaikan hutang piutang. Matan nasu fujatan, tiba-tiba mati. Wa mahyaya lillah, sisa umur yang ada itu jadikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Jadikan sisa umur Anda untuk tebusan agama Allah. Anda harus hijrah. Hidup ini untuk memperjuangkan agama Allah. Lillah, untuk agama Allah, untuk keteguhan Islam. Anda harus menjadikan umur Anda seperti umurnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Jika Anda seorang yang dihormati, jadikan umur Anda seperti umur Abu Bakar As-Siddiq. Jika Anda seorang yang disegani, yang ditakuti, orang pintar, jadikan seperti Umar bin Khattab. Jika Anda seorang muda yang cerdas, jadikan umur Anda seperti Ali bin Abi Thalib.
Jika Anda seorang pengusaha sukses, jadikan umur Anda seperti Utsman bin Affan. Sidang jemaah, umur ini akan jadi penyesalan. Tidak ada lagi waktu Anda untuk berlalai. Mayoritas yang hadir di atas 40-an. Target Anda hanya satu, umur lillah wa husnal khatimah. Program sampai di rumah, beli papan putih, tempel di dinding, tulis Urdu urusan dunia. Tulis apa saja urusan dunia yang menghabiskan waktu Anda. 1, 2, 3 sampai 10, 11 urusan dunia yang telah membuat Anda tua, yang telah membuat Anda lemah, yang telah membuat Anda meninggalkan sholat, melalaikan sholat, dan melalaikan Anda menuntut ilmu kesempurnaan ibadah. Catat apa yang Anda lakukan urusan dunia sampai Anda hari ini sudah tua. Garis di sebelahnya, tulis di sebelahnya, Urdu tadi urusan dunia, di sebelahnya ukhrawi, urusan akhirat. Tulis urusan akhirat Anda. Berapa hari, berapa waktu Anda baca Quran, dan berapa lama Anda duduk di warung. Berapa lama Anda di majlis lalai, berapa lama Anda di majlis ibadah. Coba Anda bandingkan. Di situ Anda akan tahu kemana umur yang telah pergi dan bagaimana Anda ke depan. Perkara kita masa depan kematian. Wa mamati lillah. Mati pun aset terakhir kita, sidang jemaah. Mati itu aset terakhir. Kalau Anda lillah matinya, dia akan berguna untuk Anda. Mati untuk sorga. Tapi jika seandainya Anda su'ul khatimah, maka selesailah. Tidak ada arti kaya, sukses, populer, jabatan, kehebatan, ditakuti, disegani, musnah sudah. Tidak ada gunanya, hanya tipu daya saja. Sidang jemaah Jumat, pelajari sahabat-sahabat menggunakan kematiannya untuk Allah. Suatu hari Abdullah bin Umi Maktum, muazin Rasulullah, muazinnya dua, Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum yang buta, turun perintah perang. Datang dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah orang sepertiku wajib berperang? Turun ayat dispensasi untuk orang yang cacat buta. Maka ketika itu di zaman Rasulullah, Abdullah bin Umi Maktum tidak ikut perang. Setelah dia tua di zaman Umar bin Khattab, maka ditetapkan program perang Qadisiyah dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Perang terakhir yang meluluhlantakkan, menumbangkan negara adik kuasa Parsi. Hancur tamat di perang Qadisiyah. Maka perang itu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Datang Abdullah Umi Maktum, sudah tua renta, sudah buta, minta ikut berperang. Bagaimana mungkin? Bukankah engkau telah dispensasi? Ayat dispensasi turun karena engkau, ya Abdullah. Kata dia, bukan perkara dispensasi. Kalian ingin masuk surga dengan kematian kalian, aku juga ingin masuk surga dengan kematianku. Surga tidak hanya jatah kalian, tetapi juga hakku.
ditolak. Tak mungkin engkau buta ikut berperang, nanti pedangmu melukai orang, melukai temanmu. Kata beliau, besok datang lagi, biarkan aku berperang tanpa pedang. Tidak mungkin. Apa gunanya? Datang lagi dia besok, dijegalnya kuda Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak ada, saya akan tetap memintamu mengizinkanku ikut berperang. Letakkan aku di barisan kedua, biar aku yang mengibarkan bendera, biar aku yang menyemangati para mujahidin di medan perang. Singkat cerita, sidang jemaah dikabulkan. Maka diletakkan Abdullah bin Ummi Maktum di barisan kedua. Seorang buta mengejar wa mamati lillah, seperti saudara-saudara kita di Palestina mengejar wa mamati lillah. Kematian pasti datang, tapi pilihan ada pada Anda. Kematian Anda berharga atau kematian Anda hanya pintu kehinaan. Maka ketika itu dikibarkan bendera oleh Abdullah bin Ummi Maktum, lantunan syairnya membakar semangat pejuang. Musuh melihat, akhirnya sumber energi itu ada pada Abdullah bin Ummi Maktum. Dipancung tangan kanannya, jatuh bendera, dipegang oleh tangan kirinya, disambar oleh tangan kirinya, dipancung tangan kirinya, bendera diselamatkan dengan jepitan pahanya, ditusuk puluhan tusuk, jatuh Abdullah bin Ummi Maktum, bendera diselamatkan oleh sahabat yang lain. Wa mamati lillah. Abu Ayyub Al-Ansari, sidang jemaah, seorang sahabat yang mati, kematiannya menjadi kemerdekaan umat Islam di Konstantinopel. Ketika dia dipilih dengan usia tua 87-an, menjadi jenderal tua oleh Muawiyah, didampingi oleh jenderal muda Yazid bin Muawiyah di usia 17 tahun, satu ketua satu wakilnya, dua jenderal, sepasang jenderal tua dan muda berangkat memimpin pasukan pembebasan Konstantinopel. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, perang pertama dimulai, maka Abu Ayyub Al-Ansari sakit parah, terluka dan sakit parah. Datang Yazid kepadanya, wahai jenderal, wahai panglima, bagaimana, ada wasiatmu? Katanya, sampaikan salamku kepada semua pasukan. Aku punya permintaan kepadamu, wahai Yazid. Apa itu, wahai Abu Ayyub Al-Ansari? Kata beliau, seandainya aku meninggal dunia, engkau naikkan jasadku, jasad jenazahku ke atas kuda, kau pilih pasukan terbaik, gerombolan pasukan terbaik, engkau antarkan jenazahku, bawa masuk ke dalam kampung permusuhan Konstantinopel, ke lokasi Romawi, terobos Konstantinopel, bawa jenazahku ke jantung Romawi sejauh yang kau bisa, wahai Yazid. Maka dipilih pasukan terbaik, dinaikkan jenazah Abu Ayyub Al-Ansari, menerobos Konstantinopel, kota Turki hari ini, kota Istanbul hari ini, diterobos. Ketika itu tidak bersiap pasukan musuh, maka ring satu pasukan pilihan ini mampu menerobos Konstantinopel sejauh mungkin, maka hampir mendekati istana kekaisaran mereka, diturunkan dan dikuburkan secepat mungkin. Ketika kuburan selesai, petinggi-petinggi Romawi turun. Siapa kalian? Kami pasukan Muslim, saya Yazid bin Muawiyah. Ini apa? Ini saudara sahabat Nabi kami berwasiat, kami melaksanakan wasiatnya, kami kuburkan di sini. Keluarkan jasadnya, biar ku bagikan kepada anjing. Kata Yazid, langsung dipegang pangkal senjatanya. Saya memang muda, tapi saya Yazid bin Muawiyah sudah menjalankan amanah sahabat Nabi kami. Dengarkan wahai kaisar,
kalau sempat kau ada di antara kalian yang berani mengeluarkan jenazah Abu Ayyub Al-Ansari, saya anak khalifah, tidak saya temui orang Kristen yang berada di tanah Arab, melainkan ku penggal semua kepala mereka. Maka berunding petinggi-petinggi, para pendeta menasihati kaisar, izinkan saja kuburan yang satu ini. Maka terkuburlah Abu Ayyub Al-Ansari di situ. Maka setelah berganti zaman, maka ketika itu Sultan Murad berkata kepada anaknya Al-Fatih tiap hari, "Nak, kau lihat di seberang sana, itu kota Konstantinopel. Di situ telah dikuburkan satu jenazah sahabat Nabi di negeri yang tidak ada azan dan bacaan Quran. Kasihan kita, nak. Maka engkau nanti kalau besar, engkau kuperintahkan membebaskan negeri itu, taklukkan negeri itu, sehingga melantun Al-Quran di sana. Dan kasihan kita kepada Abu Ayyub Al-Ansari." Ternyata inilah hikmah permintaan Abu Ayyub Al-Ansari. Maka berganti-ganti pasukan ingin membebaskan Konstantinopel, maka bebas Konstantinopel Turki di zaman Muhammad Al-Fatih. Maka sampai saat ini Abu Ayyub Al-Ansari dikuburkan di Turki, Istanbul. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.